Hai kawan-kawan, selamat berjumpa. Apa yang saudara akan dengar merupakan perkataan-perkataan yang saudara akan dengar dalam kehidupan saudara. Hal itu menyatakan hubungan antara Allah dan manusia. Ada beberapa perkara terkandung dalam rekaman ini, tetapi tidak begitu perlu untuk memilikinya. Tetapi sekiranya perlu, ianya akan menolong saudara untuk mengingati perkara-perkara yang saudara akan dengar. Rekaman ini boleh dihentikan bila-bila masa saja untuk merenungkan perkara-perkara ini. Kami cadangkan supaya saudara mendengar semuanya untuk kali pertama, dan kembali lagi untuk mendengarnya dan menghentikannya dari waktu ke waktu untuk memikirkan dengan sedalam-dalamnya mengenai perkara-perkara yang saudara dengarkan itu. Apabila saudara mendengar bunyi, adalah waktunya untuk mendengar perkara berikut. Perkara 1. Pada mulanya. Pada mulanya hanya Allah ada, tidak ada yang lain. Allah menciptakan dunia dan memerintahkan terang itu bercahaya. Dia menciptakan matahari untuk menerangi siang dan bulan untuk menerangi malam. Allah itu baik dan Dia memerintah atas segalanya. Perkara 2. Firman Allah. Berita yang saudara dengar ini datang dari buku Tuhan. Buku ini adalah firman Allah dan ia memberitahukan kepada kita tentang Allah dan jalan-jalannya. Ia juga memiliki tulisan-tulisan para nabi yang terkenal. Allah mengasihi semua orang. Buku ini menyatakan mengapa Allah memisahkan dirinya dari manusia yang sangat dikasihinya. Ianya juga menyatakan bagaimana Allah menyediakan rencananya untuk membawa kembali umatnya kepadanya, supaya menjadi kawan-kawan dan anak-anaknya. Buku ini disebut Alkitab. Perkara 3. Penciptaan. Allah membuat semua perkara dengan perkataan-perkataan yang diucapkannya. Dia berkata, "Jadilah," maka jadilah seperti yang dikatakannya. Dia berkata, dan langit ada. Dia berkata, dan lautan ada. Dia berkata, lalu ada daratan. Dan Dia menciptakan semua yang bernafas dengan cara yang sama. Ikan-ikan di lautan, burung-burung di udara, dan semua binatang. Dengan cara ini, Allah menciptakan semua yang ada. Allah gembira dengan semua yang diciptakannya. Semua yang diciptakannya adalah baik. Semuanya sangat baik. Perkara 4. Adam dan Hawa. Allah menciptakan manusia pertama dari debu tanah dan perempuan pertama dari tulang rusuk lelaki. Dia menamai mereka Adam dan Hawa. Allah mengasihi Adam dan Hawa. Dia memberi kuasa kepada mereka di atas semua ciptaannya. Mereka adalah kawan baik Allah. Allah membuat satu taman yang indah untuk mereka didiami. Allah berbicara kepada mereka dalam taman itu. Allah memberi kebenaran untuk makan semua buah-buahan dalam taman itu, kecuali buah dari pohon yang satu itu. Tetapi mereka memilih untuk tidak mengikuti perintah Allah itu dengan memakan buah larangan itu. Mereka berdosa terhadap Allah. Mereka melanggar persekutuan dengan Allah dan harus dihukum. Allah benci akan dosa. Allah mengusir mereka keluar dari taman itu. Sejak itu, manusia harus bekerja kuat untuk mendapatkan makanan. Dosa membawa kesakitan, penderitaan, dan kematian. Perkara 5. Kain dan Abel. Adam dan Hawa ada 2 orang anak laki-laki. Nama mereka adalah Kain dan Habel. Kain cemburu dengan Abel dan suatu hari membunuh adiknya Abel. Allah menghukum Kain karena melakukan perkara yang kejam. Allah sangat sedih apabila manusia berdosa. Dosa memisahkan kita dari Allah. Allah dan manusia tidak lagi ada hubungan rapat sebagaimana yang dikehendaki Allah. Perkara 6. Adam dan Hawa mempunyai anak-anak lainnya, dan dalam beberapa keturunan sudah berlalu. Sekarang sudah ada banyak manusia. Semuanya keturunan Adam dan Hawa. Setiap mereka melanggar perintah Allah.
mereka bertambah-tambah dalam kejahatannya. Dosa mereka menjadi sangat besar, sehingga Allah merencanakan untuk memusnahkan semua mereka dengan air bah. Ada satu manusia yang mengasihi dan setia kepada Allah. Namanya adalah Nuh. Allah memberitahukan kepada Nuh untuk membuat satu kapal besar yang disebut Batra. Allah akan menyelamatkan Nuh dan keluarganya dalam kapal itu. Nuh mengambil banyak masa untuk membina kapal itu. Dalam masa itu, Nuh memberi amaran kepada manusia atas segala jalan mereka yang jahat itu dan hukuman yang Allah akan lakukan. Namun manusia tidak percaya akan amaran Nuh itu. Mereka tidak mau berubah dari perbuatan yang jahat itu. Perkara 7. Air bah. Allah membawa semua jenis binatang kepada Nuh dalam kapal itu. Nuh dan istrinya dan ketiga anak-anak mereka bersama istri-istri mereka masuk dalam kapal itu. Hanya ada 8 orang sahaja dalam kapal itu bersama semua binatang. Maka Allah menutup semua pintunya. Selepas 7 hari, Allah melepaskan hujan yang dahsyat dan membawa air dari dalam bumi. Dalam 40 hari, Allah membanjiri bumi dengan air. Sudah terlambat bagi mereka yang ada di luar kapal itu. Mereka semua mati lemas. Tetapi Nuh dan keluarga selamat dalam kapal itu karena mereka percaya akan Allah. Perkara 8. Abraham, Sarai dan Ishak. Selang beberapa tahun berlalu, keturunan Nuh menjadi banyak suku. Abraham merupakan salah satu daripada keturunannya. Abraham adalah orang yang mengasihi dan patuh kepada Allah. Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi umat yang besar. Abraham dan Sarai tidak ada anak pada waktu itu, tetapi mereka masih percaya pada janji Allah. Ketika mereka sudah menjadi tua, mereka memiliki seorang anak yang mereka namakan Ishak, yang dilahirkan dengan kuasa mujizat. Allah berjanji untuk melakukan sesuatu yang istimewa melalui Ishak dan keturunannya. Abraham ada anak-anak lain melalui perempuan-perempuan lain. Salah satu daripada mereka itu adalah Ismail. Dia menjadi bapa kepada negara-negara Arab. Perkara 9. Musa dan hukum-hukum Allah. Keturunan Ishak juga menjadi umat yang besar yang disebut Israel. Salah satu daripada keturunan Ishak adalah Musa. Dia juga percaya dan patuh kepada Allah. Allah memanggil Musa ke suatu gunung di mana dia bercakap dengannya. Allah memberi kepada Musa hukum-hukum untuk diajarkan kepada umatnya. Musa turun dari gunung dengan hukum-hukum itu tertulis di atas batu. Hukum-hukum Allah itu adalah untuk semua manusia. Hukum-hukumnya adalah baik. Perkara 10. Ke-10 hukum. Hukum-hukum yang diberi Allah kepada Musa adalah untuk kebaikan umat manusia. Hukum-hukum ini memberitahukan kepada kita supaya kita saling mengasihi, menyembah, dan patuh kepada Allah yang benar. Kita tidak akan membuat patung-patung atau berluntut menyembahnya. Kita tidak akan menggunakan nama Allah dengan sembarangan. Semua manusia harus mengasingkan 1 hari setiap minggu untuk rehat dan menyembah Allah. Anak-anak harus patuh dan menghormati orang tua mereka. Kita tidak boleh membunuh. Kita tidak boleh melakukan zina. Kita tidak boleh mencuri. Kita tidak boleh membuat pengakuan yang palsu mengenai orang lain. Kita tidak boleh mengingini milik orang lain. Perkara 11. Korban untuk dosa. Pada waktu itu, apabila seseorang berdosa dengan melanggar hukum-hukum Allah, dia harus mengorbankan seekor domba kepada Allah. Domba itu mati menggantikan orang yang bersalah itu. Ini akan memperingatkan pesalah itu bahwa memang salah melanggarkan hukum-hukum Allah karena hal itu tidak menyenangkan Allah. Domba itu adalah satu gambaran akan satu korban yang akan datang yang jauh lebih besar. Satu pengorbanan yang Allah sendiri akan buat. Pengorbanan itu akan menghapuskan dosa-dosa semua manusia
yang akan menerima korban Allah sebagai korban untuk semua dosa manusia. Allah memberitahukan semua ini kepada beberapa nabinya, dan mereka menulis semuanya dalam Alkitab. Ada dikatakan tentang Yesus, "Lihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa isi dunia." Perkara 12. Seorang penyelamat dijanjikan. Yesus dilahirkan dengan cara yang sangat istimewa. Seorang malaikat dari surga diutus kepada seorang perawan bernama Maria. Maria sudah bertunangan kepada seorang lelaki yang bernama Yusuf. Malaikat itu memberitahukan kepada Maria bahwa Allah akan menaunginya supaya mengandung tanpa ada hubungan dengan seorang lelaki. Maria tahu bahwa Allah mempunyai kuasa untuk menciptakan langit dan bumi dengan mengatakan perkataan itu. Dia tahu bahwa Allah akan melakukan apa yang dia ingin lakukan dan mempercayainya. Dengan cara yang sangat istimewa, Allah adalah Bapa Tuhan Yesus. Malaikat juga menampakkan diri kepada Yusuf dalam suatu mimpi. Malaikat memberitahukan kepada Yusuf bahwa Maria tidak pernah berhubung dengan lelaki lain dan bahwa Allah sedang membuat sesuatu yang istimewa pada dirinya. Dia memerintah supaya mereka menamakan anak itu Yesus, artinya penyelamat. Yusuf patuh kepada Allah dan tidak bersetubuh dengan Maria sampai bayi itu dilahirkan. Perkara 13. Kelahiran Yesus. Pada waktu ini, raja memerintah supaya semua orang kembali ke kota nenek moyangnya untuk didaftarkan. Maria dan Yusuf harus berjalan ke kota Bethlehem. Ketika mereka sampai di sana, tidak ada tempat untuk mereka. Semua rumah dipenuhi dengan orang, dan karena itu mereka tinggal di kandang binatang. Di sanalah Yesus dilahirkan. Pada malam itu, seorang malaikat datang kepada beberapa gembala yang menjaga domba di padang. Malaikat itu memberitahu bahwa anak istimewa ini yang akan menjadi penyelamat manusia sudah dilahirkan di tempat yang berdekatan dengan mereka. Dan tiba-tiba banyak malaikat kelihatan di langit, menyanyi dan memuliakan Allah. Para gembala pergi untuk melihat anak istimewa itu. Mereka memberitahukan kepada semua orang di sekitar itu bagaimana malaikat itu menampakkan diri kepada mereka. Perkara 14. Yesus sebagai guru. Kita tidak diberitahu tentang masa muda Yesus dalam Alkitab. Kita diberitahukan bahwa Maria dan Yusuf mengambil bayi Yesus ke Mesir pada saat ada orang yang ingin membunuhnya. Mereka kembali kemudian ke Israel, ke kota Nazaret. Yesus bertumbuh dan bertambah dalam hikmat dan anugerah Allah ada di atasnya. Ketika Yesus berumur 12 tahun, Maria dan Yusuf membawanya ke Yerusalem. Dia berbicara tentang Allah dengan guru-guru dan pemimpin bangsa Israel. Dia mendengar, bertanya, dan menjawab mereka. Mereka semua heran dengan pengetahuannya tentang Allah. Pada waktu Yesus berumur 30 tahun, dia mulai mengajar orang tentang Allah. Banyak orang percaya akan pengajarannya, dan dia semakin terkenal. Perkara 15. Mujizat-mujizat Yesus. Yesus memiliki kuasa yang besar dari Allah untuk melakukan mujizat-mujizat. Dia boleh menyembuhkan orang buta. Dia berbicara kepada orang mati dan mereka hidup kembali. Dia juga boleh berjalan di atas air. Dia melakukan banyak mujizat di hadapan orang banyak untuk membuktikan bahwa dia diutus oleh Allah dan mempunyai kuasa dari Allah. Dia akan mengatakan kata-kata itu dan hal itu akan jadi. Yesus sangat istimewa dan banyak orang menyadarinya. Perkara 16. Yesus menderita. Yesus banyak melakukan perkara yang indah dan banyak orang mengikutinya. Yesus sangat ramah, menyembuh yang sakit, dan mengajar jalan Allah. Yesus sangat baik dan tidak berdosa. Yesus melakukan apa yang Allah kehendaki. Dia datang untuk menyatakan kasih Allah, memenangkan orang kembali untuk mengikuti Allah, dan berjalan dalam jalan Allah. Tetapi ada juga pemimpin agama yang berpengaruh yang sangat benci akan Yesus. Mereka tidak mau mengaku
bahwa mereka sudah melanggar hukum-hukum Allah dan sebagai orang berdosa lainnya. Hati mereka sudah keras dan tidak percaya bahwa Yesus diutus oleh Allah. Mereka mengatakan kebohongan mengenai Yesus dan membuatnya ditangkap. Dia disebat. Prajurit membuat mahkota duri di atas kepalanya dan menghinakannya. Yesus boleh melawan, menghentikan mereka, tetapi dia diam saja. Dia datang ke dalam dunia untuk menjadi korban bagi segala dosa manusia. Yesus mengambil hukuman yang seharusnya diterima oleh manusia. Perkara 17. Yesus disalibkan. Para prajurit menyalibkannya di atas kayu salib. Yesus tergantung di sana sampai mati. Pada waktu itu adalah satu budaya untuk membunuh seorang penjahat dengan cara yang kejam ini. 2 orang penjahat turut digantung di atas kayu salib pada hari itu. Tetapi Yesus bukanlah seorang penjahat. Dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan perkara yang salah. Hari itu dia mati untuk dosa orang lain, bukan dirinya. Dia mati karena dosa orang-orang yang masih hidup pada waktu itu, dan juga mati karena dosa-dosa orang yang akan datang. Kematiannya mengambil dosa-dosa semua orang yang ingin bertobat dan menerima pengorbanannya sebagai pengorbanan sendiri. Dia telah membayar dosa-dosa semua orang dengan darahnya yang tidak bersalah. Allah berkata bahwa semua pengorbanan yang lain tidak perlu lagi, karena Yesus telah membuat pengorbanan yang sempurna. Perkara 18. Kebangkitan. Musuh-musuh Yesus telah berpikir bahwa mereka sudah memusnahkannya. Tetapi tidak demikian. Selepas Yesus mati di kayu salib itu, seorang kawan yang kaya menempatkan tubuh Yesus di dalam kuburnya sendiri di kuburan. Mereka menutupi pintu masuk kubur itu dengan satu batu besar. Pada hari ketiga, pada pagi hari, beberapa perempuan datang ke kubur untuk melakukan acara penguburan menurut adat istiadat mereka. Mereka keheranan mendapati bahwa batu itu sudah dipindahkan dan Yesus tidak ada di situ. Mereka lebih heran lagi ketika melihat 2 orang malaikat yang memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus hidup. Utusan dari Allah itu memberitahu mereka dengan jelas bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Perkara 19. Thomas percaya. Selepas Yesus bangkit dari kematian, dia mulai mengunjungi beberapa orang. Dia berbicara dan makan bersama mereka. Thomas, salah satu daripada muridnya, mendengar perkara ini dan tidak percaya bahwa Yesus hidup. Thomas berkata, "Selagi saya tidak melihat lukanya dan menjamah dia, saya tidak akan percaya." Yesus datang kepada kumpulan mereka sekali lagi. Sekarang ini Thomas ada bersama. Yesus berkata kepada Thomas, maka Thomas terus berlutut di kakinya dengan percaya. Yesus berkata, "Engkau percaya karena melihat, diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya." Perkara 20. Selama 40 hari selepas Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada beberapa orang. Banyak orang yang melihatnya dan percaya bahwa dia hidup. Sekarang tiba waktunya untuk Yesus kembali ke surga. Dia sudah menyelesaikan tugas yang dia harus lakukan. Yesus memberitahukan kepada pengikutnya untuk pergi keluar dan memberitahukan kepada semua orang tentang apa yang ia sudah lakukan. Dan pengikutnya melihat Yesus terangkat dari tanah dan naik ke atas sampai ke awan-awan yang menutupnya dari penglihatan mereka. Pada saat itu ada 2 orang malaikat muncul. Malaikat itu memberitahukan kepada pengikutnya bahwa Yesus akan datang kembali dalam cara yang sama ia pergi. Yesus sekarang berada di surga, mempersiapkan tempat untuk semua orang yang percaya dan mengikuti Yesus. Yesus telah menyediakan jalan untuk kita datang kepada Allah. Perkara 21. Mengapa Yesus mati? Mengapa Yesus mati di kayu salib? Yesus mati untuk menyelamatkan orang berdosa dari hukuman dosa. Yesus tidak pernah berdosa. Dia mati untuk mengambil dosa yang memisahkan kita dari Allah.
Salib itu mengingatkan kita bahwa Yesus adalah kudus, tanpa dosa dan bersih. Dia adalah domba Allah. Dia dikorbankan karena dosa kita. Ketika kita percaya dalam Yesus dan bertobat, Allah mengampuni kita dari segala dosa. Yesus membuat kita sebagai anak-anak Allah dan sebagai kawan. Perkara 22. Ada dua jalan. Ketika Yesus masih hidup, Dia menyatakan banyak cerita untuk menolong orang banyak mengerti jalan-jalan Allah. Dia mengajar bahwa ada dua jalan. Semua orang bermula dengan jalan dosa yang lebar, yang menuju kepada kebinasaan dan hukuman. Kita memiliki sifat yang berdosa, yang kita miliki dari Adam, manusia pertama itu. Kita berdosa dengan melakukan perkara yang tidak menyenangkan Allah. Yesus berkata supaya kita meninggalkan jalan yang lebar itu dan masuk dalam jalan yang sempit yang menuju kepada Allah di surga. Kita hanya dapat masuk ke jalan yang sempit itu melalui Yesus. Kita masuk dengan mengaku segala dosa kita dan menerima pengorbanan yang Yesus buat di kayu salib. Katakan kepada Yesus sekarang ini dari hati saudara. Katakan kepadanya, Tuhan, Engkau adalah kudus dan besar. Tetapi saya mengaku kepadamu bahwa saya telah berdosa. Saya percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk membayar dosa saya. Ampuni saya, sucikanlah hatiku, dan buatkan saya sebagai anak-Mu. Saya mengikuti jalan Yesus dan datang untuk hidup bersamamu apabila saya mati. Terima kasih Bapa. Amin. Perkara 23. Anak-anak Allah. Yesus menyambut semua orang dari semua suku, bahasa, dan bangsa. Apabila mereka percaya Yesus, mereka akan menjadi anak Allah. Walaupun dari banyak bangsa dan budaya, mereka adalah satu keluarga, keluarga Allah. Semua disatukan karena Yesus Kristus. Mereka semua ada dalam satu jalan yang sempit menuju kepada surga. Perkara 24. Kelahiran baru. Satu malam, seorang guru agama bernama Nikodemus datang kepada Yesus. Yesus menyatakan sesuatu yang sangat ganjil. Yesus berkata bahwa semua orang yang ingin masuk dalam keluarga Allah harus dilahirkan semula. Ketika kita masuk dalam keluarga orang tua kita dilahirkan untuk mereka. Apabila kita masuk dalam keluarga Allah, kita harus dilahirkan untuk kedua kalinya. Kelahiran pertama itu adalah kelahiran jasmani, dan kelahiran kedua adalah kelahiran rohani. Kita tidak ada kuasa untuk mengubahkan diri sendiri. Roh Kudus dari Allah memberi kita hidup yang baru apabila kita percaya dan mengikutinya. Kita menjadi manusia baru, umat Tuhan. Perkara 25. Roh Kudus datang. Sebelum Yesus kembali ke surga, Dia berjanji kepada pengikutnya bahwa Dia akan mengirim kepada mereka karunia Allah, yaitu Roh Kudus. 10 hari selepas Yesus naik ke surga, ada satu hari kudus orang Yahudi. Orang Yahudi dari beberapa negara datang ke Yerusalem untuk merayakannya. Pengikut Yesus juga ada di sana di satu tempat. Tiba-tiba Roh Kudus datang memenuhi semua pengikutnya sebagaimana yang dijanjikan oleh Yesus. Orang-orang Yahudi yang datang dari berbagai tempat begitu heran mendengar mereka berbicara dalam bahasa mereka tentang perkara indah yang Allah telah lakukan. Roh Allah itu sangat berkuasa. Sekarang Roh Kudus hidup dalam orang-orang Kristen yang benar-benar dan memberi kepada mereka kuasa untuk mengasihi dan patuh kepada Yesus. Perkara 26. Berjalan dalam terang. Sebelum seseorang percaya akan Tuhan Yesus, dia adalah seperti seorang yang berjalan dalam kegelapan. Dia tersandung dan selalu jatuh ke dalam dosa, karena dia tidak ada terang untuk memimpinnya. Apabila kita percaya akan Yesus Kristus, kita akan menjadi seperti seorang yang berjalan di jalan yang lurus pada siang hari. Yesus berkata, Akulah terang dunia. Jika seseorang mengikuti saya,
dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Allah memberi Roh Kudus-Nya untuk menolong dan mengajar semua orang yang percaya tentang jalan kehidupan. Perkara 27. Manusia baru. Seorang Kristen adalah seorang yang baru dan mau patuh kepada firman Allah. Dia bersyukur bahwa Allah telah mengampuni segala dosanya. Seorang yang percaya dalam Yesus Kristus tidak akan melakukan zina, berkelahi, mencuri, atau menyembah berhala. Roh Kudus memberi kuasa untuk orang percaya supaya ada kuasa untuk menjauhkan diri dari kejahatan dan melakukan hal yang baik. Perkara 28. Keluarga Kristen. Apabila satu keluarga berjalan dalam jalan Tuhan, suami akan mengasihi istri dan istri menghormati suami. Ini adalah perintah Allah. Mereka saling mendorong satu sama lain dan mengajar anak-anak mereka untuk mengasihi Allah dan patuh kepada firman-Nya. Keluarga Kristen berdoa dan bekerja bersama untuk Tuhan. Perkara 29. Mengasihi musuh-musuh. Yesus mengajar pengikutnya untuk mengasihi semua orang, bahkan musuh-musuh mereka. Kita harus menolong orang yang ada dalam keperluan, sekalipun orang-orang itu dari bangsa atau agama lain. Yesus menceritakan satu cerita tentang seorang yang berpergian ke kota lain. Penjahat-penjahat menyerang dia dan memukulinya. Seorang dari agama lain mendapati orang yang terluka itu. Dia membaluti orang itu karena dia berada dalam keadaan yang memerlukan. Dia tidak meminta bayaran. Yesus berkata, kita juga harus demikian, melakukan perkara yang baik. Perkara 30. Yesus satu-satunya yang berkuasa. Ada beberapa orang masih ada hubungan dengan setan atau roh-roh jahat atau percaya kepada patung-patung dan azimat sebelum mereka menjadi pengikut-pengikut Yesus. Pengikut-pengikut Yesus tidak akan berkawan dengan roh-roh jahat. Kita tidak seharusnya takut atau melayani mereka. Tuhan lebih berkuasa dari setan, roh-roh jahat, patung-patung dan azimat. Orang Kristen yang percaya membuang semua yang dimiliki oleh setan dan azimat. Kita orang percaya tidak takut akan setan. Kita harus meminta hanya kepada Allah untuk menolong dan melindungi kita. Perkara 31. Mengusir keluar roh-roh jahat. Pada suatu ketika, ada seorang yang dirasuk oleh roh-roh jahat. Tali dan rantai tidak boleh mendiamkannya oleh karena roh-roh jahat yang ada dalamnya begitu kuat. Yesus memerintah roh-roh jahat itu keluar daripada orang itu dan mereka keluar. Orang ini telah dibebaskan dari kuasa roh-roh jahat itu. Orang ini pergi memberitahukan kepada kawan-kawannya tentang apa yang Yesus lakukan ke atasnya. Yesus memiliki banyak kuasa atas roh-roh jahat. Dia telah membebaskan mereka daripada genggaman setan. Setan dan roh-roh jahat harus patuh kepada Yesus. Ada pilihan. Jika saudara diganggu oleh roh-roh jahat, minta orang-orang percaya berdoa untuk saudara. Minta Yesus yang berkuasa untuk mengusir roh-roh jahat itu keluar. Jika saudara mengasihi dan patuh kepada Yesus, Dia hidup di dalam kita melalui Roh Kudus. Kuasanya melindungi kita dan setan tidak boleh mencelakakan kita. Perkara 32. Pencobaan. Setan selalu mencobai anak-anak Allah untuk menghalang mereka dari mengikuti Yesus. Setan ingin kita melupakan akan Allah dan jalan-jalannya. Setan mencobai kita dengan perkara-perkara seperti keuangan, pakaian-pakaian indah, tobakau, kehidupan yang abadi, dan minuman keras. Setan mahu kita berpikir bahwa semua perkara ini adalah lebih penting daripada Allah. Setan mahu kita percaya bahwa semua perkara ini akan membuat kita gembira. Tetapi setan itu adalah pembohong. Setan berusaha untuk menipu kita dan membuat kita melawan Allah. Roh Kudus akan menolong kita untuk melawan godaan apabila kita percaya Tuhan Yesus dan mengikutinya. Perkara 33. Apabila kita berdosa.
Yesus memberitahu cerita ini. Seorang anak muda tinggalkan rumahnya dan pergi ke tempat yang jauh dan melakukan banyak kejahatan. Dia melakukan perzinahan, menghabiskan uang yang diberikan kepadanya oleh bapaknya, dan sangat berdosa. Selepas kehabisan uang, maka datanglah satu bencana kebuluran, dan dia menjadi sangat miskin dan lapar. Dia menyadari akan dosanya dan kembali kepada bapaknya untuk meminta pengampunan. Bapaknya sangat mengasihinya dan menerima orang muda ini kembali. Cerita ini memberitahukan kepada kita bahwa jika kita berdosa, kita harus sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan dosa kita. Karena Allah sangat mengasihi kita dan karena pengorbanan yang Yesus buat untuk kita, Allah boleh mengampuni dosa kita dan menerima kita kembali kepadanya. Perkara 34. Kesakitan. Apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan apabila mereka sakit? Mereka boleh datang kepada Allah di dalam nama Yesus dan percaya bahwa Dia akan melakukan yang terbaik. Mereka tidak boleh berharap kepada perkara-perkara yang lain atau mencari kuasa gaib atau ajimat. Allah itu sanggup menyembuhkan orang yang sakit jika Dia mengingininya atau menolongnya untuk mencari ubat yang tepat. Allah mengasihi kita dan mengawal semua yang berlaku kepada anak-anaknya. Allah melindungi orang-orang daripada setan, karena itu kita tidak takut. Yesus ada bersama kita untuk memberi kita damai pada saat yang susah. Perkara 35. Kematian. Kita semua tahu bahwa suatu hari nanti kita akan mati. Tetapi apakah yang akan berlaku kepada kita selepas itu? Alkitab, firman Allah mengatakan bahwa apabila seorang Kristen mati, rohnya akan pergi bersama Tuhan Yesus Kristus. Kawan-kawannya tidak seharusnya dikuasai kesedihan. Kita tidak takut akan kematian, karena kita tahu bahwa Allah mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita dari dosa dengan iman kita dalam Yesus Kristus, satu-satunya yang dikorbankan untuk dosa-dosa kita. Orang yang tidak percaya tidak memiliki masa depan yang sangat indah tentang kehidupan yang kekal bersama Allah selepas kematian. Mereka pergi ke tempat hukuman oleh karena mereka menolak mengikut jalan-jalan Tuhan. Perkara 36. Tubuh Kristus. Setiap anggota tubuh kita ada fungsinya tersendiri. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan mulut untuk berbicara dan makan. Semua anggota tubuh bekerja sama. Jika satu bahagian jatuh, sakit atau terluka, seluruh tubuh merasakannya. Allah berkata bahwa orang percaya adalah anggota tubuh yang satu yang disebut gereja. Tuhan Yesus adalah kepala tubuh. Allah ada pekerjaan untuk setiap orang Kristen untuk dilakukan seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, peladang, atau tukang masak. Setiap mereka ini harus bekerja untuk Tuhan Yesus untuk menolong seluruh tubuh itu menjadi kuat. Semua orang percaya harus saling mengasihi dan bekerja sama, kalau tidak tubuh itu tidak akan kuat. Perkara 37. Pertemuan untuk menyembah. Semua orang percaya harus berusaha untuk selalu bertemu dengan orang-orang percaya yang lainnya untuk menyembah Tuhan. Kita belajar dari Alkitab, nyanyikan pujian dan berdoa. Kita juga membawa pemberian untuk pekerjaan Tuhan. Allah juga memerintahkan kita untuk mengingati akan kematian Tuhan Yesus. Umatnya mengongsikan roti dan minuman. Roti memperingatkan kita akan tubuh Kristus yang telah hancur untuk kita di kayu salib. Minuman itu memperingati kita tentang darahnya yang tercurah untuk menyucikan kita dari dosa. Kita mengingati kematiannya dengan cara ini sampai dia datang kembali sekali lagi. Perkara 38. Yesus akan kembali.
Satu hari Tuhan Yesus akan kembali ke dunia ini dengan tiba-tiba dari langit seperti yang dijanjikannya. Dia datang untuk mengambil semua keluarga Allah. Yesus akan membangkitkan semua umat Allah yang sudah mati. Kuburan mereka akan menjadi kosong. Umat Tuhan yang masih hidup akan pergi bersama mereka. Kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di udara dan tinggal bersamanya untuk selamanya. Orang yang tidak percaya akan tinggalkan untuk menghadapi penghakiman Allah. Kita tidak tahu bila Yesus kembali, tetapi kita harus bersiap sedia dan menanti akan kedatangannya. Perkara 39. Menghasilkan buah. Sebagaimana pohon buah menghasilkan buah, maka Roh Allah mengeluarkan buah yang baik di dalam kehidupan orang percaya. Yesus berkata, "Aku adalah pohon dan kamulah carang-carangnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu akan menghasilkan banyak buah." Roh Kudus Allah hidup dan bekerja di dalam hati kita. Buah-buah yang dihasilkannya di dalam kita adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jika carang-carang itu tidak menghasilkan buah, ianya akan ditebang. Mereka akan mati dan dibakar. Pengikut Yesus dikehendaki menghasilkan banyak buah. Perkara ini akan memulia dan menghormati Allah, Bapa Surgawi kita. Perkara 40. Bersaksi. Yesus memberitahu pengikutnya bahwa mereka harus pergi dan memberitahu orang lain tentang berita baik, supaya mereka diselamatkan dari dosa dan hukuman kekal. Banyak orang masih keliru dengan apa yang dipercayai oleh orang-orang Kristen. Kepada mereka itu adalah satu misteri yang besar. Mereka akan berpikir, mengapa orang ini sangat berbeda? Mengapa mereka berkelakuan seperti yang mereka lakukan? Apa maksud mereka? Jika saudara adalah seorang yang percaya, saudara harus menolong orang lain untuk memahami bahwa berita baik ini adalah untuk semua orang. Roh Kudus Allah akan menolong kita untuk menerima hikmat dan dorongan ketika kita mengikuti Yesus.